masukkan kabel internet ke dalam MikroTik 1 port 1. Kemudian masukkan kabel yang terhubung ke komputer ke MikroTik 1 port 3. Setelah itu baru masuk ke aplikasi Winbox. Setelah muncul IP seperti berikut, klik MAC address-nya, kemudian klik connect. Setelah tampilan seperti ini, langkah pertama kita beri identitas terlebih dahulu, yaitu dengan cara masuk ke menu sistem, kemudian identity, lalu di sini saya beri nama Ayu. Lalu setelah itu play, oke. Lalu langkah berikutnya yaitu saya masuk ke menu interface, lalu saya akan ubah Ether 1 menjadi ISP, kemudian Ether 2 menjadi OutSuite, dan Enter 3 menjadi kontrol. Nah, langkah selanjutnya yaitu menambahkan VLAN 1 dan VLAN 2. Caranya yaitu klik tanda plus, kemudian klik VLAN, lalu pada VLAN 1 diminta untuk namanya adalah siswa. Lalu pada VLAN ID-nya kita beri 10 sesuai soal. Lalu interface pilih Ether 2 OutSuite. Satu lagi klik plus lagi, pilih VLAN lagi, lalu pada VLAN 2 ini saya ubah jadi guru. Lalu VLAN ID-nya yaitu 20. Interface-nya pilih Ether 2 OutSuite. Setelah itu saya akan menambahkan DHCP client dengan cara pilih menu IP, lalu pilih DHCP client, lalu klik tanda plus, lalu interface-nya kita pilih Ether 1 ISP. Selanjutnya, saya akan menambahkan IP guru dan siswa dengan cara pilih IP, lalu pilih address, lalu klik tanda plus. Di sini saya beri IP 192.168.40.7/24 untuk siswa. Setelah itu klik tanda plus lagi, lalu saya beri IP 192.168.60.7/24 untuk IP guru. Setelah itu masuk ke menu DHCP server, lalu DHCP setup. Setelah itu interface-nya pilih siswa, kemudian next terus sampai di address to give out. Kemudian host ID terakhir ganti 50. Karena IP saya pakai dimulai dari 7, maka DHCP-nya 8 sampai 50. Satu lagi, klik DHCP setup lagi, lalu interface-nya pilih guru. Kemudian next sampai di address to give out, kemudian ganti 50. Kemudian klik next sampai selesai. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan WLAN dengan cara masuk ke menu interface, lalu klik pada WLAN, lalu klik tanda centang. Setelah aktif, tambahlah IP untuk WLAN. Di sini saya beri IP 192.168.20.7/24. Langkah selanjutnya masuk ke menu wireless, lalu pilih security profile, lalu tanda plus, kemudian beri nama. Di sini saya beri nama UKK_7. Modenya pilih dynamic case. Kemudian centang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Setelah itu beri password. Di sini saya beri password 123456788. Setelah itu masih di menu wireless, pilih WiFi interface, lalu klik 2 kali pada WLAN 1, lalu modenya pilih UPBRIC, lalu SSID-nya yaitu UKK_7, security profile-nya UKK_7. Setelah itu apply, oke.
Setelah itu masuk ke menu hotspot, kemudian pilih server, kemudian pilih hotspot setup. Interface-nya WLAN 1, kemudian address pool-nya diganti 50, kemudian next terus sampai di DNS server, kemudian ketik 8.8.8.8, kemudian klik next. Lalu di sini DNS name-nya yaitu portal.smk.sch.id. Setelah itu next terus sampai selesai. Kemudian masuk ke menu server profile, klik pada hotspot 1, uncentang coki, play OK. Kemudian masuk ke menu user profile, klik tanda plus. Pertama saya beri nama yaitu kepala sekolah. Usernya 1, limitnya 512k. Lalu apply OK. Lalu klik tanda plus lagi, kemudian beri nama guru. Usernya 2, limitnya 256k. Setelah itu play OK. Kemudian klik tanda plus lagi, beri nama siswa. Usernya 2, limitnya 128k. Setelah itu play OK. Langkah selanjutnya masuk ke menu user, kemudian klik tanda plus. Lalu saya beri nama kepala sekolah. Lalu saya beri password 123. Kemudian profilnya pilih kepala sekolah. Kemudian play OK. Setelah itu klik plus lagi, kemudian saya beri nama guru. Passwordnya saya beri 456. Kemudian profilnya pilih guru. Klik tanda plus lagi, kemudian saya beri nama siswa. Kemudian saya beri password 789. Lalu profilnya saya pilih siswa. Kemudian apply OK. Setelah itu masuk ke menu IP, kemudian pilih firewall. Di menu NAT klik tanda plus, kemudian di menu action kita pilih masquerade, kemudian out interface-nya pilih address 1 dan apply OK. Setelah konfigurasi Mikrotik 1 selesai, langkah selanjutnya yaitu mengecek di HP atau laptop. Di sini saya cek di HP, masuk ke SSID UKK7. Setelah itu masukkan sandinya 123456788. Setelah itu login. Di sini saya akan menggunakan user kepala sekolah. Kemudian passwordnya 123. Lalu klik OK. Setelah itu buka salah satu aplikasi untuk melihat apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Di sini saya coba untuk membuka YouTube. Setelah terhubung ke internet, langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi Mikrotik kedua. Sebelum itu, lepas terlebih dahulu kabel yang terhubung ke komputer Mikrotik 1, kemudian tancapkan ke Mikrotik 2 port 3. Setelah itu masuk ke aplikasi Winbox, kemudian klik MAC address, lalu konekkan. Setelah itu masuk ke menu bridge, kemudian klik tanda plus, lalu namanya
biarkan seperti itu. Setelah itu play oke. Setelah itu masuk ke menu port, kemudian klik tanda plus, interface-nya pilih Ether 1, kemudian apply oke. Klik tanda plus lagi, kemudian interface-nya pilih Ether 2, kemudian play oke. Klik tanda plus lagi, kemudian pilih Ether 4, kemudian apply oke. Setelah itu masuk ke menu switch, terus masuk ke menu VLAN, klik tanda plus, kemudian VLAN ID-nya ganti 10, portnya yaitu Ether 1 sama Ether 2. Setelah itu apply oke. Kemudian klik tanda plus lagi, VLAN ID-nya ganti 20, portnya port 1 sama port 4. Kemudian apply oke. Setelah itu masuk ke menu port, kemudian klik Ether 1, kemudian VLAN modenya diganti dengan secure, kemudian VLAN readernya diganti add if missing, play oke. Kemudian klik pada Ether 2, lalu VLAN modenya diganti secure, VLAN readernya diganti always strip, kemudian VLAN ID-nya 10, kemudian play oke. Kemudian kita pindah ke Ether 4. Ether 4 VLAN modenya secure, VLAN headernya always strip, kemudian VLAN ID-nya yaitu VLAN 20. Apply oke. Nah, sekarang konfigurasi Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 telah selesai. Selanjutnya saya akan menghubungkan Mikrotik 1 dan Mikrotik 2 menggunakan kabel cross. Kabel crossnya ditancapkan ke Mikrotik 1 port 2 dan Mikrotik 2 port 1. Setelah itu kabel strike-nya coba ditancapkan di enter 2, kemudian cek IP-nya. Dan IP-nya berubah menjadi 192.168.40.50. Kemudian kita coba cek lagi di port 4. Setelah itu cek dan IP-nya berubah 192.168.60.50.